Terumbu karang adalah ekosistem di laut yang terbentuk oleh biota laut penghasil kapur, khususnya jenis-jenis karang batu dan alga berkapur yang ditinggali oleh biota lain yang hidup di dasar lautan. Ekosistem terumbu karang adalah suatu habitat di laut yang penting. Hal ini didasari dengan fakta bahwa ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosistem di bumi yang paling produktif dan paling kaya dari keanekaragaman hayati, di mana ekosistem ini memiliki keanekaragaman biota laut yang tinggi di perairan tropis. Di balik keanekaragaman biotanya yang tinggi, ekosistem terumbu karang adalah ekosistem yang mudah terserang oleh berbagai gangguan. Hal ini disebabkan karena hewan karang hermafitik penyembangun terumbu bersifat sesil, yang berarti tidak dapat menghindari gangguan atau ancaman dari luar. Yang pertama ada karang atau biasa kita sebut koral. Adalah biota laut yang berasal dari ordo Scleractina yang dapat menghasilkan zat kapur. Yang kedua adalah terumbu atau reef. Terumbu adalah endapan masif batuan kapur ataupun bisa disebut dengan limestone. Yang ketiga ada karang terumbu. Karang terumbu adalah karang pembangun utama struktur terumbu. Yang keempat adalah terumbu karang. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, terumbu karang adalah ekosistem di laut yang terbentuk oleh biota laut penghasil kapur. Terumbu karang memiliki banyak sekali jenis dan dapat dibedakan ke dalam berbagai jenis dan kelompok. Di antaranya, yang pertama dibedakan dalam kemampuannya memproduksi zat kapur. Dalam kemampuannya memproduksi zat kapur, terumbu karang dibedakan menjadi dua, yaitu hermafitik dan ahermafitik. Hermafitik merupakan jenis terumbu karang yang bisa menghasilkan zat kapur, sehingga disebut juga karang keras. Sedangkan ahermafitik merupakan terumbu karang yang tidak bisa menghasilkan zat kapur, sehingga disebut juga karang lunak. Yang kedua, jenis terumbu karang yang dibedakan dari bentuk terumbu karang. Dari pengelompokan bentuk terumbu karang ini, terumbu karang dibedakan menjadi tiga, yaitu terumbu karang penghalang atau barier, terumbu karang tepi atau fringing reef, yang terakhir adalah terumbu karang cincin atau atolls. Terumbu karang penghalang atau barier adalah terumbu karang penghalang, yakni jenis terumbu yang berkembang agak jauh dari pesisir pantai serta membentuk laguna. Terumbu karang tepi atau fringing reef adalah terumbu karang yang tumbuh dekat dengan pesisir pantai dan tidak membentuk laguna. Terumbu karang cincin atau atolls adalah susunan karang yang bentuknya seperti cincin besar serta menyerupai suatu pulau. Yang ketiga adalah pengelompokan jenis terumbu karang berdasarkan zonasi. Dalam pengelompokan berdasarkan zonasi ini dibedakan menjadi dua, yaitu windward reef dan leeward reef. Windward reef adalah jenis terumbu karang yang posisinya menghadap angin, sedangkan leeward reef adalah terumbu karang yang posisinya membelakangi angin. Pertumbuhan dan perkembangan terumbu karang dipengaruhi oleh faktor-faktor pembatas. Faktor-faktor inilah yang menjadi parameter dalam pengamatan terumbu karang. Faktor pembatas yang pertama adalah suhu. Suhu optimum untuk pertumbuhan karang di perairan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan suhu minimum 18 derajat Celcius. Namun, hewan karang masih bisa hidup sampai suhu 15 derajat Celcius, tetapi akan terjadi penurunan pertumbuhan reproduksi, metabolisme, serta produktivitas kalsium karbonat. Faktor pembatas yang kedua adalah salinitas. Salinitas optimum bagi pertumbuhan karang adalah sekitar 32 ppm hingga 35 ppm. Faktor pembatas yang ketiga adalah kedalaman. Kedalaman ini berkaitan dengan pengaruh cahaya, sehingga kebanyakan terumbu karang hidup di kedalaman di bawah 25 meter. Faktor pembatas yang keempat adalah tingkat kecerahan yang cukup. Tingkat kecerahan ini berhubungan dengan sedimentasi serta kedalaman. Faktor pembatas yang kelima
adalah sedimentasi. Sedimentasi yang terjadi di ekosistem terumbu karang akan memberikan pengaruh semakin menurunnya kemampuan karang untuk tumbuh. Faktor pembatas yang keenam adalah arus dan gelombang. Umumnya, terumbu karang lebih berkembang pada daerah-daerah yang mengalami arus dan gelombang yang cukup besar. Arus dan gelombang memberikan oksigen dalam air laut, mengurangi dan menghilangkan proses sedimentasi pada terumbu karang, serta mensuplai plankton dan sumber makanan lain yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan terumbu karang. Kerapatan terumbu karang adalah kelimpahan banyaknya intensitas dan prevalensi yang menunjukkan jumlah atau area yang ditempati spesies. Kerapatan terumbu karang menggambarkan jumlah individu dari populasi sejenis dalam suatu tempat tertentu yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu parameter perairan, pencemaran lingkungan, serta kerusakan karang akibat alam maupun manusia. Ekosistem terumbu karang dibentuk oleh pembentuk dasar, yaitu karang batu dan karang berkapur, serta biota lainnya yang hidup di dasar perairan seperti moluska, krustasea, echinodermata, polychaeta, porifera, dan sunisate, serta biota yang hidup bebas di perairan seperti plankton dan jenis-jenis ikan karang. Peranan ekosistem terumbu karang terangkum dengan jelas dalam lampiran keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan dengan nomor KEP-38-MEN-2004 yang berisi manfaat terumbu karang sebagai berikut. Yang pertama adalah pelindung pantai dari angin, pasang surut, arus, dan badai. Yang kedua adalah sumber plasma nutfah dan keanekaragaman hayati yang diperlukan bagi industri pangan, bioteknologi, dan kesehatan. Yang ketiga, sebagai tempat hidup ikan-ikan, baik ikan hias maupun ikan target, yaitu ikan-ikan yang tinggal di terumbu karang. Yang keempat, dari tempat perlindungan bagi organisme laut. Yang kelima, sebagai penghasil bahan-bahan organik sehingga memiliki produktivitas organik yang sangat tinggi, serta menjadi tempat tinggal ikan, tempat mencari makan ikan, serta penyamaran juga bagi ikan. Yang keenam adalah bahan konstruksi jalan dan bahan bangunan, serta bahan baku industri dan perhiasan seperti karang batu. Yang ketujuh merupakan daerah perikanan tangkap dan wisata karang yang secara sosial ekonomi memiliki potensi yang sangat tinggi. Yang terakhir, perlindungan pantai terhadap erosi gelombang. Interaksi terumbu karang dengan pesisir terjadi secara dua arah, baik terumbu karang yang menguntungkan bagi biota pesisir atau biota pesisir yang menguntungkan bagi terumbu karang. Berikut adalah contoh-contoh interaksi yang menguntungkan biota lain dari terumbu karang. Yang pertama, sifat fisik. Hutan mangrove biasanya tumbuh di daerah yang terlindung dari pengaruh ombak dan arus yang kuat. Terumbu karang dan lamun di sini berfungsi sebagai penahan ombak dan arus yang kuat untuk memperlambat pergerakannya. Yang kedua, terumbu karang menjadi salah satu penghasil nutrien yang berguna untuk pertumbuhan mangrove dan lamun, yang mana mangrove dan lamun merupakan sumber makanan di ekosistem pesisir. Yang ketiga, migrasi fauna. Ketika ekosistem mangrove atau lamun memiliki banyak predator yang meningkat atau keadaan yang rusak, maka biota-biota pada mangrove dan lamun akan berpindah ke terumbu karang sebagai tempat pelindungnya. Dalam metode pengambilan data terumbu karang terdapat banyak jenis yang dapat digunakan untuk mengambil data, yaitu UPT atau Underwater Photo Transect, LIT atau Line Intercept Transect, PIT Point Intercept Transect, dan Mantatau. Yang pertama adalah metode UPT atau Underwater Photo Transect. Metode UPT merupakan metode yang memanfaatkan perkembangan teknologi. Pengambilan data di lapangan berupa foto-foto di bawah air yang dilakukan dengan pemotretan menggunakan kamera digital bawah air. Foto-foto hasil pemotretan
Selanjutnya dianalisis menggunakan software komputer untuk mendapatkan data-data kuantitatif. Keuntungan dari penggunaan metode UPT adalah dapat mempersingkat waktu pengambilan data di lapangan, sehingga penyelam tidak perlu berlama-lama di bawah air. Selain itu, hasil foto tersebut juga dapat digunakan sebagai dokumentasi atau arsip yang sewaktu-waktu dapat dilihat kembali. Sedangkan kekurangan dari penggunaan metode UPT ini antara lain adanya ketergantungan pada penggunaan kamera untuk pengambilan data lapangan, terutama bila ada kerusakan kamera saat sedang digunakan sehingga perlu membawa kamera cadangan, serta waktu analisis foto yang lebih lama, terutama bila menggunakan teknik menghitung luas area. Alat dan bahan yang diperlukan pada pengambilan sampel karang dengan metode UPT adalah: yang pertama adalah scuba sebagai peralatan menyelam yang digunakan untuk menyelam. Yang kedua ada GPS yang digunakan untuk menentukan posisi koordinat saat melakukan penelitian. Yang ketiga ada pita roll meter dengan panjang 50 meter untuk diletakkan di dasar perairan sebagai garis bantu transek. Yang keempat, frame yang terbuat dari besi dengan diameter 6 mm dan dilas sesuai ukuran, yaitu 58 x 44 cm, yang diberi warna mencolok untuk mempermudah melihat batas foto. Yang kelima adalah kertas tahan air untuk menulis di bawah air, beserta papan yang terpasang pensil sebagai alat tulisnya. Yang keenam adalah hard disk eksternal yang berguna untuk menyimpan foto-foto bawah air. Dan yang ketujuh, komputer laptop untuk menganalisis foto. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah software CPCE yang dapat diunduh dari laman www.nova.edu/ocean/cpce/. Langkah-langkah dalam pengambilan data terumbu karang menggunakan metode UPT adalah sebagai berikut. Langkah pertama adalah tentukan lokasi awal tak patok untuk start pengambilan data terumbu karang. Jika lokasi ini merupakan lokasi lama yang akan digunakan untuk lokasi monitoring ulang, pastikan posisi transek di lokasi penelitian sesuai dengan koordinat posisi yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, penyelam yang bertugas menarik garis transek mulai meletakkan garis transek dengan menggunakan roll meter sepanjang 50 meter pada kedalaman 5 meter dan sejajar garis pantai, dimulai dari titik awal sebagai meter ke 0, dan penarikan garis transek dilakukan dengan arah kiri transek adalah garis pantai. Setelah transek terpasang, lakukan pemotretan atau pengambilan video yang berguna untuk mendapatkan gambaran umum atau deskripsi dasar perairan di sekitar garis transek. Berikutnya adalah pemotretan. Pemotretan dilakukan dengan berbagai aturan. Yang pertama, frame harus sejajar dengan arah pengambilan gambar. Yang berikutnya, letak frame memiliki aturan, yaitu meter ganjil frame diletakkan pada kiri transek dan meter genap frame diletakkan pada kanan transek. Sebagai contoh, pada meter ke-1 frame diletakkan pada kiri transek dan pada meter kedua frame diletakkan pada kanan transek. Berikutnya pada meter ketiga frame diletakkan kembali pada kiri transek, dan begitu seterusnya sampai meter ke-50. Setelah semua pengambilan foto selesai, selanjutnya foto-foto yang telah tersimpan dalam memori kamera dipindahkan ke dalam hard disk eksternal agar lebih teratur. Setelah dilakukan pemindahan, foto-foto siap dilakukan analisis dengan menggunakan perangkat elektronik seperti laptop. Selanjutnya, metode yang kedua adalah metode PIT atau Point Intercept Transect. Metode ini merupakan metode untuk memantau keadaan substrat dasar perairan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Reef Check Foundation yang berfungsi memonitoring persentase karang hidup, karang mati, karang rusak, serta berita lainnya yang berada dalam ekosistem karang tersebut. Metode PIT ini merupakan salah satu metode buat mengetahui kondisi terumbu karang, serta dalam pelaksanaannya menggunakan waktu yang relatif efisien atau cepat. Dalam pelaksanaan metode ini menggunakan poin pengamatan tiap 0,5 meter.
Dalam pengambilan data dengan metode PIT ini terdapat beberapa objek pengamatan dan beberapa jenis substrat. Di antaranya, yang pertama ada hard coral atau karang keras, yang kedua ada soft coral atau karang lunak, yang ketiga ada recently killed coral atau karang yang baru saja mati, yaitu karang yang baru saja mati kurang lebih dari setahun, yang mana bagiannya masih utuh, putih, segar, dan jelas struktur koralitnya. Yang keempat ada nutrien indikator algae atau algae indikator nutrien. Yang kelima ada sponge. Yang keenam ada rock atau batu, yaitu karang yang sudah mati lebih dari setahun, di mana koralitnya sudah terkikis sehingga yang tampak hanya sedikit. Yang ketujuh ada rubble atau pecahan karang, yaitu pecahan karang yang sudah mati. 8 ada sand atau pasir, itu partikel yang lebih kecil dari 0,5 cm yang apabila dijatuhkan di dalam air, pasir akan cepat jatuh ke dasar. Yang kesembilan ada silt atau clay atau lumpur atau lempung, yaitu material sedimen yang suspensi jika teraduk. Yang ke-10 ada bleached hard coral atau karang keras yang memutih. Yang terakhir alders atau lainnya, termasuk semua organisme hidup dan diam atau tidak bergerak, termasuk anemon laut. Langkah-langkah pengambilan data terumbu karang menggunakan metode PIT. Pertama-tama menentukan lokasi dan menandai menggunakan GPS. Selanjutnya penyelam menarik transek sepanjang 100 meter, di mana pemasangan transek dilakukan pada dua kedalaman, yaitu 3-5 meter dan kedalaman antara 6-10 meter. Lalu penyelam melakukan pengamatan sesuai kajian objek. Harus diperhatikan bahwa transek sepanjang 100 meter dikelompokkan dalam 4 segmen, yaitu segmen 1 antara 0 sampai 20 meter, segmen 2 antara 25 sampai 45 meter, segmen 3 antara 50 sampai 70 meter, dan segmen 4 antara 75 sampai 95 meter. Setelah itu, penyelam melakukan penataan sepanjang linet transek dengan mengamati titik dengan skala 0,5 meter setiap 0,5 dan seterusnya antara segmen dan ada spasi, yaitu 5 meter. Jangan lupa untuk mengambil gambar sampel dan pengamatan yang dilakukan. Penetapan akhir adalah pengolahan data. Kelebihan dari metode PIT ini adalah cepat dan efisien. Data yang diperoleh juga jauh lebih baik dan lebih banyak. Penyajian struktur komunitas berasosiasi dengan terumbu karang juga dapat disajikan dengan baik. Sedangkan kekurangan dari metode ini adalah membutuhkan pengamat yang banyak. Survei membutuhkan waktu yang lama, dituntut keahlian peneliti dalam identifikasi karang. Peneliti dituntut sebagai penyelam yang baik. Biaya yang dibutuhkan juga relatif lebih besar, dan karang yang diamati hanya karang yang dilalui oleh garis transek. Selanjutnya adalah metode lead. Metode lead atau line intercept transect merupakan metode dasar untuk mendeskripsikan struktur komunitas karang pada bentuk persentase karang. Metode transect garis ini juga bisa dikombinasikan dengan metode kuadran. Metode transect garis dilakukan dengan mengamati atau mengukur parameter substrat yang berada dalam garis atau meteran berukuran tertentu. Dalam cara pengambilan data dengan menggunakan metode lead, terdapat beberapa objek pengamatan dan beberapa jenis substrat, di antaranya hard coral, dead coral, algae, sponge, zoontite, soft coral, pasir, batu, dan silt. Teknik metode pelaksanaan pengambilan data dengan metode lead ini dilakukan dengan cara pertama-tama tentukan lokasi melalui survei awal atau dengan mata tow. Selanjutnya menentukan titik pengambilan sampling sebanyak 2 kali berdasarkan kedalaman, yaitu kedalaman antara 3 sampai 5 meter dan kedalaman 6 sampai 10 meter. Lalu tarik garis transek sejajar dengan garis pantai, di mana transek atau meteran yang ditarik harus konsisten pada kedalaman yang sama dan dalam satu tarikan. Panjang transek yang digunakan biasanya 30 meter, 50 meter, atau bahkan 100 meter. Saat ini penyelam melakukan pengamatan dan mencatat setiap biota yang dilewati.
oleh Transek berdasarkan kategori dan taksonnya, serta dilakukan pengukuran dengan tingkat penelitian mendekati cm. Dalam penelitian ini, satu koloni dianggap satu individu. Setelah melakukan pengambilan data ke lapangan menggunakan metode lead, lalu dilakukan pengolahan data dengan analisis. Dalam perhitungan menggunakan metode lead, dapat digunakan rumus perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan Cox tahun 1967, persentase tutupan karang dirumuskan sebagai berikut. Adapun pengolahan dan analisis keanekaragaman jenis dirumuskan menggunakan rumus Shannon-Wiener. Dan selanjutnya ada indeks kematian yang dirumuskan oleh Gomez. Kelebihan dari metode lead adalah akurasi data dapat diperoleh dengan baik, kualitas data lebih baik serta lebih banyak, penyajian struktur komunitas misalnya persentase penutupan karang hidup ataupun karang mati, berukuran koloni, dan keanekaragaman jenis dapat tersaji secara lebih menyeluruh serta bisa mensajikan secara baik dan struktur komunitas biota yang bersimbiosis dengan terumbu karang. Sedangkan kekurangan merupakan alat dan bahan yang banyak, waktu lebih lama dan membutuhkan energi lebih. Selanjutnya adalah metode penelitian data terumbu karang dengan menggunakan metode mata tahu. Metode ini bertujuan untuk mengamati perubahan secara menyeluruh pada komunitas bentik yang ada pada terumbu karang, termasuk kondisi terumbu karang tersebut. Metode ini sangat cocok untuk memantau daerah terumbu karang yang luas dan dalam waktu yang sangat pendek, biasanya untuk melihat kerusakan akibat adanya badai topan, bleaching, dan bekas bom serta hewan bulu seribu. Metode ini juga sering digunakan untuk mendapatkan daerah yang mewakili untuk disurvei lebih lanjut dan lebih teliti dengan metode transek garis. Peralatan yang digunakan dalam metode mantau ini adalah kacamata selam atau masker, snorkel, fin, perahu motor minimal 5 pk, papan manta yang berukuran panjang 60 cm dengan lebar 40 cm dan tebal 2 cm, tali yang panjangnya 20 meter dan diameter 1 cm, lambung kecil, serta alat tulis buat air, stopwatch, dan GPS. Metode mantau ini dilakukan dengan cara menarik peneliti dengan menggunakan perahu selama 2 menit dengan kecepatan rata-rata 3-5 km per jam atau seperti orang yang berjalan lambat. Apabila ada faktor lain yang menghambat seperti arus yang kencang, maka kecepatan perahu dapat ditambah sesuai dengan tanda dari fungsi pengamat. Peneliti akan mengamati beberapa objek sepanjang daerah yang dilewati dan persentase penutupan karang hidup dan karang mati. Data yang diamati dicatat pada tabel dengan menggunakan nilai kategori atau dengan nilai persentase bilangan bulat. Untuk tambahan informasi yang menunjang pengamatan dan pula memasukkan penutupan pasir, patahan karang, objek lain seperti objek yang diamati, semua tergantung tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah pengolahan data karang. Pada pengolahan data karang umumnya memiliki 3 langkah utama, yaitu uji ketelitian, uji analisis data, dan analisis pasca pengolahan data. Uji ketelitian terhadap hasil interpretasi dilakukan dengan bantuan matriks uji ketelitian hasil pengembangan. Uji akurasi penyediaan identifikasi ekosistem terumbu karang dilakukan untuk ketelitian pemetaan tutupan ekosistem terumbu karang. Berdasarkan uji ketelitian ini, maka berdasarkan ketelitian seluruh hasil interpretasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sederhana sebagai berikut.
Pada dasarnya, uji ketelitian dilakukan setelah melakukan survei atau kerja lapangan. Hasil klasifikasi perlu dilakukan pengujian agar menghasilkan data yang dapat diterima dengan tingkat ketelitian yang tertentu. Dasar yang dipakai sebagai acuan untuk keakurasian hasil interpretasi yakni minimal 60% untuk hasil interpretasi tutupan habitat dasar perairan laut dangkal. Kemudian pada analisis data, hasil pengukuran lapangan dapat menghasilkan data berbentuk poin, garis, dan atau poligon yang dicatat pada tabel isian habitat dasar perairan laut dangkal yang selanjutnya diolah lebih lanjut untuk memperoleh informasi kuantitatif struktur komunitas okupasi survei. Data yang baik dapat dibandingkan dengan data pengulangan di lain waktu. Data lapangan dapat dianalisis langsung di lapangan atau dapat melihat kembali foto yang diambil di lapangan beserta titik GPS-nya. Adapun formula yang digunakan untuk mengetahui persen tutupan dari pengambilan data lapangan per transek menggunakan metode foto kuat adalah sebagai berikut. Hasil akhir dari pengolahan data dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori seperti yang tersaji dalam tabel keputusan Menteri LH nomor 04 tahun 2001. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan referensi dan acuan dalam upaya pengelolaan pesisir dan laut. Terakhir, pada pasca pengolahan data dan analisis, hasil kegiatan pengolahan data pengendalian jarak jauh untuk ekosistem terumbu karang memberikan informasi dasar tentang identifikasi ekosistem terumbu karang. Informasi identifikasi ekosistem terumbu karang dapat digunakan sebagai baseline untuk rencana rehabilitasi, penyusunan peta pengolahan pesisir ataupun sebagai data dasar analisa kerusakan ekosistem terumbu karang.